Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Densana Info Sumbar, ketemu lagi dengan saya Febri. Hari ini kita bertemu di program Info Sumbar Batandang spesial Ramadan. Nah, sekarang hari ini Febri sudah berada di Nagari Gunung, Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, di belakang Febri sekarang nih sudah ada Masjid Asasi namanya. Sebenarnya ini tuh di kawasan wisata religi gitu. Nah, seperti apa dalamnya Masjid Asasi ini? Yuk kita saksiin. Waalaikumsalam ya Kak. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi kontak sama Bang Ade. Iya. Bang Ade beneran namanya Bang Ade? Beneran Bang Ade, cuman panggilan di sini. Kalau di tempat lain Fajrul Hudayah. Oke, namanya Fajrul Hidayah tapi namanya Ade. Ade, ya, ini kecil ya. Oke, Bang, ini kita kan dari tim Info Sumbar Batandang. Ya. Spesial Ramadan ini kita mengunjungi Masjid Asasi nih, gitu kan. Masjid Asasi ini memang berada di kawasan wisata religi, bener? Ya. Nah, kebetulan sebenarnya Masjid Asasi ini terletak di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Nah, awalnya masjid ini hanya seperti ini saja, tanpa ada kegiatan wisata, tanpa ada apa-apa. Oh, oke. Nah, dari sini inisiatiflah anak muda yang ada di Sigando untuk mendirikan sebuah perkumpulan, sebuah kelompok, dinamakan Pokdarwis Kampung Budaya dan Religi Sigando. Oke, berarti Abang salah satu Pokdarwisnya nih. Pokdarwisnya, ya. Oke. Bertemu dengan orang yang tepat. Iya, alhamdulillah. Terus ini Febri kan dari masuk nih ngelihat nih banyak kayaknya ada informasi-informasi yang memang disediain. Iya. Ini apakah sejarah dari masjid atau gimana? Nah, sebenarnya di sini sebelum kami hadir di sini sebagai Pokdarwis, ini sudah dirancang. Tujuannya supaya informasi tersebut sampai ke masyarakat tanpa ada yang menemani gitu. Misalkan nih, daripada kami anggota tidak ada di sini, jadi tamu bisa membaca ini. Ini sebenarnya memang informasi-informasi seputar masjid, apa saja yang ada di sekeliling masjid, apa saja yang ada di masjid, apa faktor pendukung dari masjid itu sendiri. Boleh ditengok di sebelah sana, Kak. Nah, ini adalah kotak awal pendiriannya Masjid Asasi. Nah, Masjid Asasi adalah salah satu masjid yang tertua pertama. Di Padang Panjang? Nagari Gunung di Kota Padang Panjang. Di Nagari Gunung ini namanya Nagari Gunung ya? Di Kota Padang Panjang. Nah, awalnya Masjid Asasi ini sebenarnya surau. Jadi dulu kalau masyarakat Minangkabau, surau itu kan multifungsi. Ada tempat belajar agama pastinya, tempat belajar adat, tempat belajar silat bagi yang muda-muda. Nah, saking berkembangnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk, sehingga surau tersebut tidak menampung lagi jumlah masyarakat tadi. Maka berinisiatiflah untuk mendirikan sebuah masjid. Dijadikan ke masjid. Dijadikan ke masjid. Nah, awalnya yang dari bangunan surau Gadang ini 1685 berubah ke masjid itu tahun 1702. Berarti 1685 sudah ada surau. Nah, kemudian berubah ke Masjid Asasinya 1702. 1702 udah jadi masjid. Itu udah berabad-abad berapa? Nah, awal pendiriannya tidak hanya masyarakat Sigando, tidak hanya Kota Padang Panjang secara keseluruhan, tapi bergabung dengan kabupaten tetangga Tanah Datar. Nah, inisiatif dari sini adalah dari masyarakat Nagari Gunung sendiri, dari Jawa, dari Tambangan, dan dari Nagari Paninjauan. Nah, 3 nagari ini adalah terletak di Kabupaten Tanah Datar. Nah, sebenarnya Masjid Asasi ini tidak hanya punya orang Nagari Gunung, tidak hanya punya orang Sigando, tidak hanya punya Kota Padang Panjang, tapi punyanya Tanah Datar juga gitu. Nah, saking ada andil mereka di dalam ini. Nah, kemudian dari segi bangunan masjid kan ada pundaknya berdundu, beda dari yang lain. Memang benar. Beda dari pertama masuk. Kirain ini rumah kadang atau apa gitu. Iya, ternyata dalam masjid. Ternyata dalam masjid, benar. Nah, kemudian kita bergeser ke sini, Kak, boleh? Ini adalah para tokoh pendirinya dari 4 kota tersebut. Alhamdulillah masih ada foto-foto almarhum nenek moyang kita yang masih
ikut andil di sini. Ya, ini dia. Nih Ada ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke. Nah, kemudian ini Lanjut bangunannya membangun konstruksi ini Kak secara bersama-samaan. Tidak ada namanya ini punya si A, ini punya si B, tidak. Hanya gotong royong full dari masyarakat itu sendiri. Oh, Nah, jadi berarti ini emang semuanya warga ikut ikut andil di dalamnya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya adalah titik tumpuan ya Kak. ya. Tumpuan, jadi si Gando ini di tengah-tengah, yang peninjauan saya sebut tadi ada di atas, Ya. Jaho di bawah, Tambangan di bawahnya lagi. Oke. Nah, di sini awal sebenarnya Islam itu berkembang. Di Padang Panjang. Di Padang Panjang diasasi di Sigando. Wah, Nah, beruntung kemudian- sekali Iya, sini hari ini ya. Ini ada tonggak macu, bisa kita tengok nanti di dalam. Mm-mm. Kemudian ada Pusaro Gadang. Pusaro Gadang. Kalau di sini namanya Pusaro Tano. Pusaro Gadang ini letaknya di mana? Letaknya di atas bulaan ini. Di atas bulaan. Oh. Jadi masjid, bulaan, Pusaro. gitu. Jadi, Bulaan ini adalah tempat sumber mata air. Oke. Mata air yang alhamdulillah sampai saat ini dari awal belum pernah mengalami kekeringan. Walaupun bagaimanapun musim kemaraunya, alhamdulillah airnya masih sampai mengairi rumah-rumah warga, buat mandi, mencuci, memasak. Alhamdulillah. Bahkan sampai ke daerah-daerah lain. tetangga gitu dari sini. Oke. Dan itu semua berkaitan dengan masjid. Dengan masjid. Oke. Dengan masjid. Nah, nanti kita boleh nanti tengok tonggak Sako Gurunya Ya. kaitannya dengan bulaan apa gitu. Oh, oke. Kemudian Pusaro Gadang dengan masjid apa? Apa gitu ya? Kemudian Tawalib Gunung ada sebuah pesantren yang dikelola oleh anak nagari. Oke. Biasanya kalau pesantren pasti ada ketua yayasan, pemiliknya, dan segala macam. Tapi ini tidak. Pesantren full dikelola oleh anak nagari. Pesantrennya dekat sini. Ya, pesantrennya dekat sini, dekat Oke. sini. Berarti ini kawasan santri juga ya? Kawasan santri juga gitu, alhamdulillah. Jadi tidak ada di sini misalkan anak asli sini, negari sini yang putus sekolah itu tidak ada. Kenapa? Karena ada sebuah pesantren tempat belajar ilmu agama yang dikelola oleh anak negari. Ya, siap. Berarti nanti banyak dong santri-santri datang ke sini. Banyak, alhamdulillah. Nanti Santrinya sholatnya di sini apa gimana? kalau maghrib, subuh sholatnya di sini. Kalau Jumat beda tempatnya. Di sini sebagian, ada di masjid lain sebagian. Berarti nanti tuh dari atas Ya. kelihatan santri keluar tuh buat sholat di sini. Iya. Wah. Seperti kalau semisal tamu-tamu kami yang datang berkunjung, ketika dapat momen tersebut, mereka bilang seperti malaikat turun dari atas sana. Iya, udah Bayangkan kebayang mereka ya. ngantri jalan. Gitu Iya, kan. iya. Itulah asiknya sebenarnya tinggal di Sigando ini. Iya. Udaranya juga sejuk. Sejuk, alhamdulillah sejuk. Oke, Bang. Mungkin boleh kita lihat-lihat Boleh, muter-muter. boleh. Oke. Boleh. Yuk, kita lihat ke dalam. Unik banget ya apanya bangunannya gitu. Ya, kalau ditengok-tengok dari segi bangunan, di sini menggambarkan apa itu namanya, rumah gadang. Kalau kita nggak tahu ini orang bilang, oh rumah gadang, rumah adat, Iya. gitu kan. Padahal ini adalah masjid, gitu. Masjid. Iya. Tapi kayaknya ada perpaduan, ada Cina-Cinanya gitu Iya. nggak sih di ujung-ujung? Nah, kebetulan dari perpaduan tadi kan ada motifnya, ada Hindu, Cina, dan Minangkabau. Nah, dari segi mananya gitu. Ya kalau Minangkabau pastilah dari ukiran, ukirannya gitu. Nah, kemudian Hindu, Cinanya dari mananya ada nanti di dalam. Oh, di dalam. Iya, di dalam dari tonggak Sako Gurunya itu tadi ada nanti ciri khasnya gitu. Berarti ada dari Hindunya juga? Iya, dari Hindunya. Kemudian kenapa nih kakak kan bisa tengok ada 1, 2, 3. Ada 3 tingkatan. Nah, yang pertama mengambil filosofi dari Minangkabau itu sendiri. Yang pertama Tungku Tigo Sejarangan. Nah, ada di sini. Ada alim ulama, niniak mama, dan cediak pandai. Nah, itu Semua ada filosofinya. di sini filosofinya ya? Di sini gitu. Nah, kemudian dari sini kalau kakak tengok kenapa atapnya udah nggak rapi lagi, kenapa ininya udah pada ada yang copot. Karena ini termasuk dari salah satu bangunan cagar budaya. Jadi masyarakat di sini, kalaupun ada niatan untuk merombak ini tidak bisa, Kak. Oh, kenapa gitu? Tidak bisa karena ini udah cagar budaya. Jadi kalau kita mau
Berubah bentuk. Kita harus izin dulu ke cagar budayanya, ke Badan Purbakala. Jadi di sini kalau berarti ada ini apa-apa, sudah didaftarkan iya, gitu sudah ya? didaftarkan dan sudah keluar. Sudah keluar, alhamdulillah. Perkiraan 2017-2018 ini udah jadi bangunan cagar budaya. Ya. Jadi kalau seberapapun banyaknya duit orang gitu kan, kalau mau itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa beli-beli nggak juga. bisa. Dan lagian untuk membersihkan ini pun ada orangnya gitu. Jadi memang orang tertentu yang udah di SK-kan dari cagar budaya. Ya, jadi kalau kita inisiatif ya cuman hanya sekedar goro saja. Tapi kalau hanya untuk membersihkan secara keseluruhan udah ada orangnya. tapi rame nggak sih Bang pengunjungnya? Rame, alhamdulillah. Jadi biasanya rame di sini tuh Jumat udah pasti rame, dan Minggu. Ya weekend lah ya. Iya. Jumat yang biasanya rata-rata untuk pergi Jumat ke sini. Kalau istilahnya orang Minang, kalau ndak capek-capek, ndak bagage-gage, ndak kadapek tampe di dalam. Di dalam. Kenapa? Karena orang luar banyak datang ke sini untuk Jumatan. Pelataran ini sudah dipakai untuk Jumat. Oh yang ini? Iya, karena tidak menampung ini gitu. Dan rata-rata ini orang luar semua karena menengok bagaimana indahnya masjid, bagaimana merasakan sholatnya ya di masjid tua ini gitu. Iya. Rata-rata seperti itu, Kak. Kalau wisatawan dari mana aja yang datang sini? Kalau kami di Pok Darwis, alhamdulillah wisatawan kami ada dari Brunei, dari Malaysia. Udah dari luar negeri ya, berarti rata-rata yang berkunjung ke sini bukan orang Sumbar bukan gitu, tapi orang dari luar Indonesia bahkan. Kenapa? Karena hubungan masjid pesantren dengan ceritanya di Malaysia tersebut ada kaitannya loh gitu. Makanya orang Brunei, orang Malaysia itu dalam setahun itu wajib ada kalendernya ke sini. Makin menarik gitu, alhamdulillah. Makin diceritain, makin ternyata banyak sejarah kayaknya di sini nih, dan berkaitan juga dengan negara-negara di tetangga gitu. Iya, benar. Tapi kalau mau masuk atau melihat-lihat masjid di sini ada tiket masuk atau apa gitu di depan? Nah biasanya kalau untuk 1 mobil atau 2 mobil, 5 mobil, kalau memang nggak ada kegiatan apa-apa, kalau memang mau berkunjung ke sini dan mau sholat saja tidak ada tiket. Kami free, tidak dipungut biaya masuk ke dalam. Cuman yang pertama, bagi yang perempuan diwajibkan untuk menutup aurat, itu pasti gitu kan. Dan bagi yang laki-laki tidak boleh memakai celana pendek ke sini. Dan seandainya pun ada tamu yang berkunjung ke sini memakai hal yang demikian, kan kita nggak tahu nih. Iya. Kami di sini menyediakan itu. Jadi ini mukena silakan dipakai, ini celananya silakan dipakai. Kemudian kalau mau masuk ke dalam pun biasanya ada kegiatan dulu lah gitu. Semisal kita cuci kaki dulu di bawah. Iya, benar. Berarti masjidnya banyak jendela kayaknya ya nih? Banyak. Kalau di Masjid Asasi sendiri ada 12 jendela. 12 jendela. Dan itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi gitu. Karena udah di cagar budaya tadi. Nah, kemudian dari bawah sini, di bawah sini kalau dulunya masjid ini ada, kalau di bahasa Minangnya ada kandang lah. Jadi tempat persembunyian dulunya gitu. Sekarang hanya menyimpan kayu-kayu, tempat keranda di bawah gitu. Jadi kalau dulu memang tempat persembunyian di bawah gitu. Karena masa masih penjajahan lah gitu. Tapi ukiran ini emang udah ada dari dulunya? Ukirannya udah ada dari dulunya. Memang ini kayunya yang pertama gitu. Enggak, dari awal dari berdirinya itu ini. Boleh pegang? Boleh. Kira-kira nih seperti inilah. Ini belum pernah diganti? Belum pernah diganti. Memang realitanya seperti ini. Nah, kalau Kak boleh tengok, dia hanya seperti ini. Nih, hanya ini. Dan ini udah berabad-abad loh, Bang. Tadi itu udah dari 1702 jadi masjid gitu. Iya. Dan uniknya ini kan, nanti bisa kita lebih ke dalam lagi. Ini kan nggak ada pakunya gitu. Ini tuh kayak berarti Kak boleh tengok. Main pasak ini ya? Iya, pasak. Semuanya dipasak satu sama lain. Jadi kalau seandainya gempa, aman. Benar. Goyakannya memang keras, tapi aman gitu. Iya. Nggak ada main paku ini. Ini kalau zaman dulu ukirnya tuh emang gini-gini loh, dipahat loh. Iya. Kemudian dari cat pun, ini udah pembaruan cat. Ada satu cat yang memang belum diganti sampai sekarang, itu ada di puncak tadi. Di puncak tadi. Kalau ini memang udah pembaruan catnya. Iya. Paling cat aja yang diperbarui Paling cat aja kalau yang di sini. Kalau yang asli catnya ada di atas. Di atas. Ya itu dari buah-buahan diolah
tempat pengolahannya ada dulu di sini pengrajinnya, tapi sekarang sudah nggak dikembangkan lagi gitu. Tiang Sokoguru tadi yang di tengah-tengah itu tidak nempel ke tanah loh Kak. Ya, tidak nempel ke tanah loh tiang yang penyangga masjid ini. Tidak nempel ke tanah. Ya. Gimana kira-kira bangunannya berdiri tapi tiangnya tidak menempel ke tanah gitu. Iya, nanti gimana bangunan tuh biasanya ada pondasi yang ditanemin ke bawah gitu kan. Iya. Nah, itu kan bicara konstruksi kan. Iya. Kalau konstruksi rumah gadang itu pastikan setiap rumah gadang dulu tonggak-tonggaknya itu tidak menempel ke tanah, tapi ditopang oleh batu pipih. Batu pipih, batu yang picak. Jadi tonggaknya Sokoguru itu di situ di atas batu tersebut. Makanya tonggaknya ini nggak nempel ke tanah. Ya, kalau nempel ke tanah otomatis yang pertama kalau kayu nempel ke tanah pasti habis dimakan massa. Oh, iya, yang benar. pertama ada rayap segala macam. Kalau di atas batu aman lah. Nah, jadi ini bangunannya, tonggaknya itu tadi. Mau ke dalam? Boleh. Boleh, mau ke dalam? Oke, kita lihat ya ke dalam ya. Berarti dalamnya kayak gini ya Bang ya, udah disekat gitu. Nah, ini Kak yang disebut tadi Oh, tiang Sokoguru. Tiang tengah. Yang Jadi, melayang tadi. Bukan melayang, tapi yang tidak nempel ke tanah. Oke. Nah, ini dia tiangnya. Masing-masing tiang ini ada penamaan Kak. Ini tiang Sokoguru namanya. Yang sebelahnya ini ada tiang macu. Artinya apa? Nah, tiang Sokoguru ini kalau kita filosofinya, guru itu selalu berada di tengah. Jadi kalau orang dulu belajar apapun, jadi gurunya di tengah, muridnya melingkari. Oh. Ya, jadi yang guru di sini dan ini macu-macunya, gitu, murid-muridnya gitu. Oh, ya. Nah ini. Nah kemudian ada tadi pertanyaan kenapa Hindu, Cina sama Minang. Kalau Minang udah kita tengok di luar. Ya. Ada Hindu, semacam kayak rumah gadang ya. Ukiran rumah gadang. Nah, kemudian dari tadi yang Cinanya, di atas ini enggak seperti kelopak matahari enggak? Kelopak bunga matahari di atas itu. Nah, itulah yang mengidentitaskan Hindu tadi, Cina tadi gitu. Oh. Ini kelopaknya itu tadi gitu. Iya. Orang dulu kan penyembah matahari, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah segala macamnya gitu. Nah, itulah identitasnya, identiknya gitu. Iya. Kalau Cinanya? Cinanya dari nama penamanan ukiran tadi Kak. Ukiran tadi ada Minangnya, ada unsur Cinanya gitu. Iya. Kalau hubungannya dengan bulaan yang tadi ada kaitannya itu apa? Iya. Nah, hubungan masjid dengan bulaan tersebut terletak pada tiang Sokogurunya. Oke. Tiang ini juga? Tiang ini juga. Nah, dari potongan tiang ini diambil 1,5 meter. Kira-kira 1,5 meter diletakkan di sumber mata air. Yang bulaan tadi? Bulaan tadi. Kenapa? Karena konon nih ceritanya gitu kan. Kalau sampai kayunya terbuka atau tidak ditutup kayu tadi, satu wilayah Sigando ini bisa terendam. Saking banyaknya airnya. Banyaknya sumber mata air di situ ya. Gitu. Maka sumber mata airnya mungkin satu atau airnya gede. Airnya gitu. Yang gede. Oke. Ya, sumber mata airnya satu di bawah. Tapi airnya, ini tadi. Jadi harus disumbat gitu ya? Iya. Masih sekarang sudah menjadi fosil. Tidak ada lagi bentuk kayunya, tapi bentuk fosil purbakala itu loh Pak. Coba kita bayangkan kayu kalau di dalam air, airnya jernih, ini bukan air berlumpur, pasti habis dimakan massa gitu. Iya benar. Ini airnya jernih, bersih, kayunya di dalam. Sejak ini ada masjid, ada juga bulaan tersebut. Berarti bulaan itu juga udah berabad-abad. Iya, berabad-abad sesuai dengan ini gitu ya. Benar. Nah, dari kayu inilah diambil untuk meletakkan sumber mata air tersebut, menutupi sumber mata air tersebut ya. Dan itu aja udah ditutup deras banget tadi loh. Iya, boleh. Tempat berwudu di sini kan airnya ngalir terus, nggak ada dimatiin gitu. Dimatiin. Nah, kemudian di atas bulaan tersebut, nah tadi yang Kakak lihat di bawah ada kuburan atau pusaro gadang. Pusaro gadang. Nah, itu di atas masjid tersebut juga ada kaitannya dengan masjid ini. Ya. Konon ceritanya yang bermakam di sana adalah Syekh Sultan Ishak, yang beliau adalah salah satu pendiri pengembang ajaran Islam yang ada di
Sigando ini yang ada di Padang Panjang ini gitu. Oke. Iya. Berarti beliau yang makamkan di situ. Iya, dimakamkan di situ gitu. Nah, makamnya tidak jauh dari bulaan tersebut. tadi. Iya, tidak jauh dari bulaan tersebut. Awal berdirinya masjid sudah seperti ini mimbarnya. Oh, dari awal memang seperti itu. Sudah seperti ini, itu ada dimakan usia, Iya. ada yang rusak-rusak, ada dimakan usia gitu kan. Ada pergantian, belum ada dirubah gitu, memang seperti ini gitu. Berarti ini rata-rata memang orisinil dari awal berdiri ya? Iya, dari awal berdiri. Cuman yang di dalam ini yang dirubah apa namanya ini, plafon ini. Plafon karena gempa dulu gitu. Karena gempa plafonnya ambruk lah gitu. Diganti sebagian gitu. Sebagian. Tapi mimbar alhamdulillah masih seperti ini dari dulunya. Kalau aktivitas dari masjid ini sendiri nih Bang, kalau sehari-harinya kegiatan di masjid apa-apa aja nih? Nah, yang pertama kalau seputaran kegiatan di masjid, kalau hari biasa tentu ada perbedaan dengan hari-hari dalam tanda kutip misalkan Ramadan. Tentu ada bedanya gitu. Yang pertama, kalau hari biasa masjid ini dipakai untuk jamaah biasa sholat 5 waktu. Kemudian biasanya habis maghrib itu ada tausiah, ada ceramah. Yang mengisinya pun anak pesantren dari Tawalib tadi dan juga ada dari ulama-ulama di Sigando tersebut. Sembari melatih anak-anak yang di Tawalib ini juga ada bimbingan nanti dari ulamanya gitu. Nah, di sini jadwal yang ceramah itu bukan ustadz-ustadz dari luar, dari luar. Nah, kebanyakan yang ceramah di sini adalah masyarakat di sini yang sudah memang memiliki ilmu agama, bekal ilmu agama, mereka terapkan di sini. Karena ini lingkungan santri, jadi masyarakatnya juga mantan-mantan santri di sini gitu ya. Kemudian juga masyarakat sini juga banyak yang tenaga pendidiknya di pesantren tersebut, di Tawalib tersebut. Nah, itu hari biasa. Kemudian dari segi anak-anak di Sigando mengajinya pun malam, tidak sore gitu kan. Mereka ngaji malam sampai jam 9-an. Jadi habis maghrib mereka ngaji, masuk isya sholat dulu, setelah isya sambung lagi. Gitu. Nah, kemudian perbedaannya dengan bulan Ramadan, nah yang pertama pastinya di sini biasanya pemuda dan tokoh masyarakat selalu mengadakan MTQ. Dan MTQ tersebut sekarang sudah ke 43. Ke 43 di Ramadan besok ini? Iya, di Ramadan besok 45-an gitu. Soalnya ada vakum kemarin gara-gara Covid. Nah, itu wajib rutin diadakan di Sigando. Setiap tahun berkelanjutan terus. Nah, kemudian itu kegiatannya biasanya di seminggu terakhir Ramadan. Nah, kalau awal Ramadan biasa di sini sholat tarawih, witir, ceramah, kemudian tadarus. Kemudian ada di depan sini biasanya ada warga yang berjualan buat pabukuan gitu, buat pabukuan. Wih, makin meriah dong di sini. Nah, biasanya di sini pun yang dijual pun bukan makanan-makanan yang kekinian gitu. Tradisi-tradisi di sini. Apa itu contohnya? Contohnya ada oya-oya. Oya-oya itu apa? Ada dari ketan. Beneran namanya oya-oya? Iya, ada sigalapuang. Sigalapuang apa lagi nih? Kalau di Padang mungkin namanya onde-onde. Oh, onde-onde. Ada kacimuy. Ada tadi sigalapuang. Sigalapuangnya apa lagi nih, Bang? Yang kayak kalau di Padang tadi yang onde-onde di Padang. Onde-onde di Padang tadi. Bedanya di sini tekstur pembuatannya lah. Banyak kalau makanan pun keluar makanan-makanan biasanya itu yang khas tuh kerupuk kuah. Apa sih kerupuk kuah? Iya, kalau di sini kerupuk kuah gitu. Iya. Kalau dari lauk pauknya di sini ada tapong pisang. Belum pernah itu coba. Sambal atau? Iya, sambal buat makan. Tapong pisang. Pisang diapain, Bang? Pisang kira-kira pisang lidi pisang yang kecil. Kenapa namanya tepung pisang? Bikinnya di tumbuk. Iya.
ditumbuk sampai halus gitu kan. Baru itu diolah. Ada bumbu-bumbu khas lah dari sini. Iya. Biasanya masyarakat ibarat kata nih kalau nggak nafsu makan, ketemu tepung pisang, wah makan. Ya, kalau di daerah Sigando, identiknya pembuka salero. Pembuka salero itu Iya. rasanya pedas gitu, pedas asam lah gitu. Kemudian di akhir-akhir Ramadan biasanya pemuda sini kegiatannya yang pertama persiapan kegiatan mau Lebaran. Pertama yang pastinya tradisi-tradisi, tari-tarian, musik-musik lama, ada salawat, barzanji, barati, itu ditampilkan ketika Idul Fitri. Berarti perantau kalau pulang kampung enak banget ya kayaknya ya. Jadi perantau di sini momen-momen seperti itulah yang ditunggu. Yang dirindu ya. Yang dirindukan. Bagi mereka ya kalau sudah sampai di kampung, dia memang menghabiskan uangnya untuk kampung. Iya, ada di sini kalau identiknya mananggua namanya. Mananggua ketika Lebaran. Jadi masyarakat anak muda berapa biaya yang dihabiskan untuk kegiatan. Nah, perantau tadi lah yang menutupi ya. Yang menutupi gitu. Nah, itulah yang dirindukan. Memang kegiatan lama yang tidak mereka jumpai di perantauan, di kampung mereka temui lagi. Tapi sholat Idul Fitrinya di masjid ini juga nggak? Nah, untuk sholat Idul Fitri kita tidak di masjid asasi, kita di lapangan. Oh, biar lebih banyak lagi ya. Banyak lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di sini dengan umur masjid yang segini, rasa-rasanya agak terlalu sayang lah menampung terlalu banyak jemaah karena full semua dari kayu, nggak ada dari beton. Agak riskan gitu. juga ya. Riskan juga gitu. Oke deh, menarik banget nih cerita dari Masjid Asasi. Makasih banyak loh Bang Ade, kita diizinkan untuk keliling di masjid ini, liputan di sini, berbagi cerita sama masyarakat dan Dunsana Info Sumbar. Mudah-mudahan cerita dari Masjid Asasi ini juga menginspirasi Dunsana Info Sumbar untuk tetap menjaga warisan budaya, kemudian juga mencintai lagi rumah ibadah. Iya, mungkin sedikit ucapan selamat menaikkan ibadah puasa boleh? Iya, sebelum saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa, mungkin kami di Sigando, silakan berkunjung ke Sigando, silakan datang ke Sigando, anggap Sigando sebagai rumah sendiri. Iya. Kemudian selanjutnya selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, itu tadi Dunsana Info Sumbar, kunjungan tim Info Sumbar ke Masjid Asasi yang ada di Nagari Gunung, Padang Panjang. Untuk Dunsana Info Sumbar yang ingin berkunjung ke sini silahkan boleh. Kemudian jangan lupa tonton juga video dari Info Sumbar Batandang spesial Ramadan lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Bang.